Kemudian melihat sikap Dian yang seperti itu, Tias pun jadi penasaran. Tias pun kemudian mendatangi Dian dan berusaha untuk menenangkan Dian. Kamu baik-baik aja? Dan sekarang ini pastinya Tias itu khawatir banget ya dengan kondisi Dian karena Dian itu nggak biasa seperti itu. Aku ambilin minum buat Mas Teh ya. Kemudian Tias pun berpikir untuk mengambilkan minuman untuk Dian supaya Dian bisa lebih tenang setelah minum. Saya ambil minum dulu ya. Kemudian Tias pun izin pergi sebentar untuk mengambilkan minum untuk Dian. Tetapi ketika Tias mau ngambil minum, Dian malah memegang tangan Tias dan menarik Tias. Dan sepertinya sekarang ini Dian lagi benar-benar butuh tempat bersandar, tempatnya untuk mengadukan beratnya kehidupan ini. Dan pastinya awalnya Tias itu kaget ya ketika ditarik dan dipeluk oleh Dian. Tetapi Tias bisa memahami semuanya ini. Tolong biarin saya mau Kemudian sambil memejamkan matanya, Dian pun berkata supaya Tias membiarkan dirinya memeluk Tias. Ya, Dian itu lagi butuh tempat bersandar untuk menenangkan diri. Saya lagi sangat bingung dan sedih. Dan melihat Dian yang seperti ini, tentu saja Tias itu sedih banget ya dan ikut prihatin dengan apa yang terjadi. Kemudian Tias terdiam mendengarkan Dian berbicara. Saya bisa mencintai. Kemudian Dian pun mengungkapkan unek-unek di dalam hatinya kepada Tias. Dia mengatakan kalau dia merasa sangat bodoh pernah mencintai seseorang seperti Hani. Seperti Hani. Karena dulu dia benar-benar nggak tahu kalau ternyata Hani ini adalah seorang monster dan sekarang Dian baru menyadarinya. Seorang monster. Nampaknya Dian itu benar-benar sangat kecewa kepada Hani, benar-benar sekarang ini sangat hancur juga teringat akan Aura yang tadi begitu sangat ingin ikut dengannya. Kebodohan saya itu. Dan mendengar curhatan hati Dian, Tias pun ikut menangis. Sepertinya Tias bisa merasakan bagaimana perihnya. Jadi korban ya. Dan Dian itu sedih banget ya gara-gara ulahnya, akhirnya Aura menjadi korbannya. Kemudian Dian pun menangis gak kuat menahan semuanya ini. Menjadi ayah yang sangat Dan buruk. benar-benar kasihan banget ya Dian itu sampai nangis seperti ini dan merasa menjadi seorang ayah yang buruk. Kamu jangan berpikir kayak gitu. Kemudian terlihat Tias dengan penuh kelembutan berusaha untuk menenangkan Dian. Itu ayah yang baik buat aku. Kemudian Tias pun meyakinkan kalau Dian itu adalah ayah yang baik bagi Aura. Bahkan Aura bahagia bersama dengan Dian. Aura juga punya pendapat Dan yang benar-benar luar biasa ya. Di sini Tias itu berusaha untuk mengademkan suasana supaya Dian itu nggak terlalu kalut dengan permasalahannya. Berbeda, Tias. Tetapi memang benar-benar ya mengingat apa yang terjadi tadi, benar-benar Dian itu begitu sangat sedih apalagi ketika rebutan Aura. Aura lagi nggak bahagia. Dan pastinya Dian itu nyesek banget ya mendengar suara teriakan Aura, tangisan Aura. Aura sekarang ini lagi nggak bahagia. Karena saya. Dan terus saja di sini Dian itu menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Aura. Tetapi Tias nggak tinggal diam ya, Tias tetap berusaha menenangkan Dian. selalu buat Aura Tias pun bahagia. meyakinkan ke Dian kalau Dian itu selalu membuat Aura bahagia. Ya pokoknya Tias berusaha membesarkan hati Dian supaya nggak berlarut dalam kesedihan seperti ini. Terlihat ya bagaimana Tias begitu sangat lembut memperlakukan Dian. Tentu saja di dalam hati Dian sedikit lebih tenang. Kemudian Dian pun memeluk Tias erat-erat. Ya pastinya Dian ini benar-benar lagi butuh tempat untuk bersandar, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk berbagi cerita. Dan pastinya memang sedih banget ya, apalagi jika Dian teringat akan Aura yang tadi berteriak-teriak dan menangis. Memang sekarang ini benar-benar keterlaluan ya, Wulan dan juga Hani semakin menjadi-jadi. Bahkan bukan Aura aja yang menjadi korbannya, tetapi Bisarni juga menjadi korbannya. Pokoknya kasihan banget juga ya Bisarni, pastinya sekarang ini kehidupannya nggak bahagia lagi. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini, hari apa nih? Pada hari ini nanti lanjutnya di episode ke-193. Kalau yang ini masih yang 192. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Karena sekarang ini kan Pak Sigit sudah nggak berada di rumah itu lagi ya. Pak Sigit sudah tinggal di apartemen. Yang satu apartemen sama Zidan. Dan Zidan itu penasarannya kok Pak Sigit ada di apartemen itu. Bahkan Pak Sigit itu sedih banget ya, melamun-melamun ngingat keluarganya. Sementara itu sekarang ini Apel juga lagi galau ya. Dia tuh ditelepon sama Cino ngajak ketemuan. Pada awalnya Apel itu udah mau memutus hubungan tetapi Cino nggak mau.